Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Dan kita berdoa khusus untuk saya sendiri karena tadi malam laki-laki tidurnya kacau balau. Jadi sekarang kita dalam keadaan sadar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa pada kebaktian ini kami bisa mendapatkan kesempatan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami mohon supaya Engkau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati jalannya acara firman, baik penyampaian maupun penerimaan. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan khususnya karena tadi malam kurang tidur, juga konsentrasi yang baik, dan kau juga jaga suaranya, dan berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan, supaya seluruh firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi bungkus firman-Mu dan kekuasaan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua mendengar, berikan kami hati yang terbuka, kesegaran, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Biar semua kami percaya pada kebenaran firman Tuhan dan bisa menerapkannya dan mengenali nabi-nabi palsu dari bahan khotbah ini maupun khotbah-khotbah yang lalu. Karena seringkali mereka begitu licik, begitu munafik sehingga sukar terdeteksi. Tolong berikan kami melalui firman ini mata yang terbuka sehingga bisa membedakan nabi asli dan nabi palsu. Dan kami tidak mengikuti nabi palsu, tapi mengikuti nabi asli. Kami juga sadar setan pasti bekerja di dalam acara firman. Sekali lagi kami mohon kau kuatkan juga kami, supaya apapun yang setan lakukan, biarlah firman tetap bisa sampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah sesi yang keempat dari Matius 7, 15-23 ya. Tapi dengan topik ciri-ciri nabi palsu ini adalah sesi yang ketiga. Kita baca sekali lagi seluruh teksnya. Matius 7, 15-23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan.
Saudara, saya melanjutkan tentang ciri-ciri nabi palsu yang sudah kita bahas dalam 2 session dan ini session yang ketiga ya. Ciri nabi palsu yang keempat, dasar ajarannya bukan Alkitab atau bukan Alkitab saja. Nabi asli harus mempunyai prinsip sola scriptura atau hanya kitab suci. Jadi yang menjadi dasar kepercayaan atau ajaran hanyalah kitab suci. Kalau mendengar orang-orang Katolik itu membicarakan Protestan dan sebagainya di dalam TikTok, mereka menganggap karena kami percaya kita percaya sekolah skriptura ini, maka itu menyebabkan gereja Kristen jadi terpecah-pecah, hancur, tidak karu-karuan, sampai menjadi puluhan ribu aliran. Apa hubungannya? Saya tidak ngerti ya. Apakah karena mereka ajarannya di drop dari atas, jadi satu sesat, semua sesat, bersatu? Memang bersatu, tapi kalau semua sesat, apakah lebih baik pecah-pecah dari menjadi puluhan ribu aliran, tapi setidaknya ada beberapa puluh aliran yang masih tergolong Injili dan Alkitabiah, dan yang beberapa puluh itu memberitakan Injil yang benar dan ajaran yang benar, dan semua jemaatnya betul-betul bisa percaya pada Kristus dan diselamatkan. Coba pikir yang mana yang lebih baik? Ajaran diterap dari atas, bukan sola scriptura, tambah tradisi, tambah kanonika dan macam-macam hal yang lain. Memang seragam, tidak pecah, tidak semburat seperti Protestan, tetapi bersatu di dalam kesesatan. Bersatu juga masuk ke neraka. Kecuali kalau mereka sering pergi ke gereja lain dan mendengar Injil gereja lain. Tapi kalau mereka betul-betul punya kepercayaan Katolik, mereka pasti masuk neraka. Dari mana prinsip sola scriptura ini didapatkan, saudara? Seringkali mereka menanyakan itu. Dan saya memberikan di sini ya, Yohanes 8 ayat 19-20. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk pada arwah dan roh peramal yang berbisik-bisik dalam komat kamit. Maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Kalau di dalam terjemahan kita ini kelihatannya yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan atau firman itu, maka baginya tidak terbit fajar. Rasanya kayak suatu ancaman gitu ya. Tapi coba kita lihat kali lagi ya, Yesaya 8 ayat 20 ini ya. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Saya bandingkan dengan terjemahan-terjemahan dari Alkitab bahasa Inggris ya. King James, langsung saya bacakan terjemahnya. Carilah hukum Taurat dan kesaksian. Jika mereka tidak berbicara sesuai dengan firman ini, itu karena tidak ada cahaya di dalam mereka. Jadi yang di bagian terakhir ini beda dengan terjemahan kita ya. Jadi ini menunjukkan kalau mereka tidak berbicara sesuai dengan firman itu, maka itu berarti tidak ada cahaya di dalam mereka. Gelap gulita dalam diri mereka ini ya. Lalu RSV, carilah pengajaran dan kesaksian. Pasti untuk firman yang mereka sampaikan ini tidak ada cahaya fajar. Enak ngerti ini maksudnya gimana ya. Sekarang NIV, carilah hukum Taurat dan kesaksian.
Jika mereka tidak berbicara sesuai dengan firman ini, mereka tidak memiliki cahaya fajar. Ini boleh dikatakan hampir sama dengan King James ya. Lalu NASB, cahaya hukum Taurat dan kesaksian. Jika mereka tidak berbicara sesuai dengan firman ini, itu karena tidak ada cahaya fajar di dalam mereka. Laki-laki ini kurang lebih sama dengan King James ya. Sekarang saya berikan beberapa komentar dari para penafsir tentang Yesaya 8 ayat yang ke-20 ini. Albert Barnes mengatakan, menurut atau sesuai dengan perkataan atau firman ini, menurut atau sesuai dengan apa yang Allah telah nyatakan, dengan standar ini, semua wahyu-wahyu palsu mereka harus diuji. Dengan standar ini, semua ajaran harus diuji. Jadi Alkitab itu adalah standar dengan mana kita menguji ajaran apapun dari siapapun. Tidak ada ajaran siapapun yang boleh dipercaya secara mutlak tanpa diuji lebih dulu dengan Alkitab. Sekarang saya berikan komentar dari Calvin tentang Yesaya 8 ayat 20. Karena itu kita belajar bahwa segala sesuatu yang ditambahkan pada firman harus dikecam dan ditolak. Mungkin dia menyerang Roma Katolik ini ya, karena menambah dengan tradisi dan sebagainya. Adalah kehendak Tuhan bahwa kita tergantung atau bersandar sepenuhnya pada firman-Nya. Dan bahwa pengetahuan kita akan dibatasi di dalam batasan-batasannya. Dan karena itu, jika kita mendengarkan pada yang lain-lain, kita mengambil kebebasan yang telah Ia larang dan menawarkan atau menyediakan kepadanya suatu penghinaan total. Jadi kalau kita mendengarkan pada yang lain-lain selain firman ya, kita mengambil kebebasan yang telah Dia larang dan menawarkan atau menyediakan kepadanya suatu penghinaan total. Saya lanjutkan, segala sesuatu yang diperkenalkan oleh manusia dengan otoritas mereka sendiri merupakan bukan lain daripada suatu kerusakan dari firman. Dan sebagai akibatnya atau karena itu, jika kita ingin mentaati Allah, kita harus menolak semua pengajar-pengajar yang lain. Jadi ajaran apapun yang diperkenalkan oleh manusia dengan otoritas mereka sendiri, ini seperti dalam Katolik kata-katanya Paus lah. Dan Paus baru-baru datang ke Jakarta ini mengatakan bahwa dia setuju pernikahan antara homoseks. Dan dia mendesak supaya para pastor, uskup, dan sebagainya mau memberkati pelayanan homoseks. Padahal ini bertentangan dengan Alkitab dan sangat-sangat dikecam oleh Alkitab. Orang semua menghormati Paus. Saya tidak sama sekali. Dan saya anggap dia sebagai nabi palsu. Dan sesuatu yang saya pikir lucu dari pemerintahan ini ya. Karena pausnya disuruh memberikan atau diizinkan memberikan ceramah di dalam masjid. Membuat banyak sekali orang Islam menjadi marah. Dan saya maklum sekali dengan kemarahan mereka. Ini agama yang sangat berbeda. Peduli amat dia paus atau bukan paus. Dia paus bagi orang Katolik. Bukan paus bagi orang Protestan, apalagi orang Islam. Bagaimana dia diizinkan memberikan ceramah di dalam masjid? Jangankan masjid, kalau dia mau memberikan ceramah di gereja saya sudah pasti tolak mati-matian. Kalau saya bakar gerejanya, daripada nabi palsu itu memberikan ceramah di gereja saya.
Dan saya lanjutkan dengan komentar dari I.J. Young tentang Yesaya 8 ayat yang ke-20. Terang ditemukan dalam hukum Taurat Allah, wahyu yang tertulis kitab suci. Jadi dalam kitab suci kita menemukan terang. Tapi kalau dalam tradisinya Katolik atau dalam ajaran-ajaran yang lain, kita menemukan kegelapan. Mereka yang berbicara bertentangan dengan kitab suci, tidak mempunyai matahari terbit. Mereka masih tetap ada dalam kegelapan malam. Bagi mereka terang pagi tidak bersinar, juga itu tidak akan bersinar sampai mereka berbalik seperti anak-anak pada hukum Taurat dan menundukkan pemikiran mereka dan pandangan-pandangan mereka padanya. Maka cahaya dari terang pagi akan bersinar dan terang yang penuh dari matahari keluar dalam hati mereka. Lebih dari apapun yang lain pada zaman ini ada kebutuhan bahwa semua pemikiran didasarkan pada dan dalam kesesuaian dengan kitab suci kudus. Jadi lebih daripada apapun yang lain pada zaman ini. Padahal isu yang ini zamannya masih tidak tahu berapa ratus tahun yang lalu ya. Ada kebutuhan bahwa semua pemikiran didasarkan pada dan dalam kesesuaian dengan kitab suci kudus. Jadi selalu kitab suci ini jadikan standar ya. Apakah ajaran itu sesat atau benar? Dan jangan percaya pada ajaran siapapun, tidak peduli orang itu seterkenal apapun, bahkan Stephen Tong atau siapapun. Karena seperti sudah saya buktikan, dia memberikan banyak juga ajaran-ajaran sesat. Saya lanjutkan dengan 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, sebetulnya bagian itu salah terjemahannya. Mestinya all scripture is inspired by God. Seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah ya. Lalu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sekarang 2 Timotius 3:17 saya baca sendirian. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dalam terjemahan dari King James, supaya manusia kepunyaan Allah bisa sempurna, diperlengkapi sepenuhnya untuk semua perbuatan baik. Sekarang tafsiran Calvin tentang 2 Timotius 3 ayat 17. Sempurna di sini berarti seorang yang tidak bercacat. Orang dalam siapa di sana tidak ada apapun yang cacat. Karena ia menegaskan secara mutlak bahwa kitab suci adalah cukup untuk kesempurnaan. Karena itu, ia yang tidak puas dengan kitab suci ingin untuk lebih bijaksana daripada atau yang tepat atau berguna. Jadi kitab suci itu cukup untuk kesempurnaan, dalam arti tentu tidak mungkin kita sempurna seperti Yesus ya. Tetapi ayat-ayat yang ada itu cukup untuk membimbing kita secara benar, secara persis, baik dalam iman kita, dalam kepercayaan kita, di dalam pengajaran kita, di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, dan sebagainya. Dan dia mengatakan yang tidak puas dengan kitab suci, itu ingin untuk lebih bijaksana daripada atau yang tepat atau berguna. Jadi orang-orang Katolik yang ataupun sekte-sekte yang lain yang menambahi Alkitab dengan kitab-kitab lain, misalnya Mormon menambah dengan The Book of Mormon, lalu Advent menambah dengan nubuat-nubuat dari nabiah mereka Ellen G. White. Ini tidak puas dengan kitab suci, dan ini ingin lebih bijaksana daripada atau yang tepat atau berguna. Tepat berguna ini sudah bagus, tapi ingin lebih bijaksana lagi. Sekarang kita bandingkan dengan Kisah Rasul 17 ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu, kota Berea ya,
lebih baik hatinya, seharusnya lebih mulia daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi sesuatu teladan yang luar biasa bagus dari orang-orang Yahudi di kota Berea ini. Yang khotbah itu Paulus, tapi mereka tetap mengecek dengan kitab suci apakah semuanya itu benar demikian. Jadi ini sesuatu teladan yang luar biasa bagus, dan seharusnya diteladani seluruh orang Kristen. Ajaran siapapun, bayangkan ini ajaran Paulus, tapi tetap mereka cek dengan Alkitab. Dan itu sesuatu yang luar biasa hebat. Cara nabi palsu memperlakukan atau menggunakan Alkitab. Jadi ini masih tetap ciri dari nabi palsu ya. Jadi cara nabi palsu memperlakukan dan menggunakan Alkitab. Pertama, poin A, mengubah Alkitab. Pertama, China itu mengubah Alkitab. Saudara bisa melihat di dalam link ini, ya, saya kutip dari link di atas ini ya. Pada waktu seorang Kristen Cina, Chen Yu, ditangkap karena dengan berani menjual buku-buku cetakan agamawi tanpa izin dari pemerintah. Hukumannya adalah 7 tahun penjara dan suatu denda sekitar 30.000 US dollar. Diumumkan oleh suatu persidangan bulan yang lalu. Ini bukan bulan yang lalu, bulan sudah lama mestinya ya. Hukuman yang begitu ekstrim atau berlebihan untuk tindakan mempromosikan dan kepercayaan pada suatu agama merupakan hal yang sangat umum di China sekarang ini. Iman berada di bawah serangan yang makin bertambah besar di China dari Presiden Xi Jinping. Karena tindakan menyatakan agama menjadi makin berbahaya di sana, orang-orang di seluruh dunia harus berbicara untuk membela orang-orang percaya yang dianiaya di China. Sebagai tambahan pada denda dan pemenjaraan Chen, sidang memerintahkan polisi lokal di provinsi Zhejiang untuk menghancurkan 12.864 buku-buku agamawi dari toko buku online-nya. Jangan salah atau yakinlah, ini adalah suatu rezim yang sangat takut pada pertumbuhan dari kekristenan. Jumlah orang Kristen di China yang diperkirakan 100 juta membuat penghancuran total dari kekristenan dari China sukar. Ya, 100 juta itu banyak, jadi mau menghancurkan total itu sukar ya. Ketua Mao Zedong maksudnya, telah mencoba dan gagal. Presidensi Xi Jinping ya, lebih memilih suatu taktik yang lebih licik dan tidak kentara dari taktik Mao. Suatu kampanye mencinakan agama untuk membuatnya lebih cocok dengan ajaran-ajaran dari Partai Komunis Cina. Salah satu cara yang diusahakan oleh China untuk mencinakan kekristenan adalah dengan menulis ulang Alkitab. Suatu terjemahan komunis masih akan dinyatakan atau keluar nanti. Kalau sekarang dari link ini, dalam cerita Alkitab yang asli dalam Yohanes pasal 8, mulai Yohanes 7:53-8 ayat 11 ya. Yesus pergi ke halaman bait suci, di mana guru-guru atau pengajar-pengajar dari hukum Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang tertangkap dalam perzinahan dan bertanya kepada Kristus apakah ia harus dirajam. Yesus menulis di tanah dan lalu memberitahu mereka, hendaklah siapapun dari kamu yang tanpa dosa menjadi yang pertama melemparkan batu kepadanya. Setelah pendakwa perempuan itu pergi, Yesus memberitahunya, sekarang pergilah dan tinggalkanlah kehidupan berdosamu. Itu adalah suatu cerita tentang kasih karunia dan belas kasihan. Tetapi textbook atau buku pedoman orang-orang Cina mengubah bagian akhirnya menurut UCA News. Buku pedoman itu berbunyi,
pada waktu orang banyak itu pergi atau hilang, Yesus merajam orang berdosa itu sampai mati, sampai berkata, aku juga adalah seorang berdosa. Tetapi jika hukum hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang tanpa cacat, hukum itu akan mati. Bagi saudara yang adalah orang Kristen Cina sama seperti saya, pada waktu China bertentangan dengan kekristenan atau Alkitab, saya harus membela yang mana? Saya tidak sedetik pun berpikir dalam hal seperti itu. Saya mengutuk China. Saya mengutuk pemerintah komunisnya, termasuk Presiden Xi Jinping, bukan rakyatnya, kecuali rakyatnya yang juga mendukung komunisme di sana. Contoh yang kedua, saksi-saksi Yehova mengubah Alkitab. Poin A, Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kita menganggap Firdaus sebagai surga ya. Berbeda dengan pandangan seperti gereja ortodoks atau gereja-gereja lain, banyak yang menganggap Firdaus sebagai tempat penantian bagi orang yang mau masuk surga. Sedangkan Seoul atau Hades itu tempat penantian bagi orang-orang yang mau masuk neraka. Tapi saya tidak sama sekali tidak setuju dengan pandangan itu. Dan Firdaus itu menurut saya adalah surga. Dan itu bisa dibandingkan dengan Lukas 23 ayat 43. Dibandingkan dengan Lukas 23 ayat 46 ya. Kalau ayat 43 itu dia berkata kepada penjahat itu yang baru kita baca di atas itu ya. Lalu ayat 46 dia pada waktu dia mati dia menyerahkan nyawanya atau rohnya ke tangan Bapa. Berarti rohnya pergi ke surga. Kalau penjahat itu dijamin masuk ke Firdaus, sedangkan Yesusnya di surga, bagaimana dia bisa mengatakan hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku. Kalau Firdaus bukan surga, ya tidak bersama-sama. Yang satu di Firdaus, yang satu di surga. Maka ayat ini menjadi salah. Kalau kita mau ayat ini benar, ya Firdaus itu harus adalah sama dengan surga. Juga dari 2 Korintus 12 ayat 2 dan 2 Korintus 12 ayat 4. Cerita yang sama tentang Paulus. Di satu ayat dia mengatakan dia diangkat ke Firdaus. Di ayat yang lain dia mengatakan dia diangkat ke langit tingkat 3. Dan laki-laki itu cerita yang sama. Kalau Firdaus bukan surga, Paulus kontradiksi dengan diri sendiri. Tapi saksi-saksi Yehova menganggap bahwa Firdaus ini menuju pada bumi yang akan disempurnakan. Dan karena itu belum ada pada zaman sekarang ini. Ini menyebabkan mereka terpaksa mengubah terjemahan dari Lukas 23 ayat 43. Sebetulnya tidak ada gunanya saudara mereka mengubah gitu ya. Karena kalaupun mereka mengubah Lukas 23 43 ini, tetap ada 2 ayat 2 dan ayat 4 yang menunjukkan bahwa surga dan Firdaus itu sama. Tapi mereka tetap mengubah ya. Ini Lukas 23 ayat 43 terjemahan kita. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kan terjemahan dunia baru, dan ia mengatakan demikian kepadanya, dengan sungguh-sungguh aku mengatakan kepadamu hari ini, engkau akan bersama aku di Firdaus. Jadi kalau dalam terjemahan kita, kata hari ini dihubungkan dengan engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus ya. Ada bersama-sama ini terjadi pada hari ini juga ya. Tapi kalau dalam terjemahan mereka, kata hari ini dihubungkan dengan sungguh-sungguh aku mengatakan kepadamu.
mengatakan kepadamu yaitu hari ini. Kalau kita menggunakan versi bahasa Inggris, maka perubahannya hanya terletak pada perubahan letak dari satu koma. Di dalam RSV, and he said to him, truly I say to you, today you will be with me in paradise. Dan ia berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, koma, hari ini engkau akan bersama aku dalam Firdaus. Komanya sebelum hari ini ya. Tapi dalam terjemahan dari NWT, and he said to him, truly I tell you today, koma, you will be with me in paradise. Dan dia berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini, koma, engkau akan bersama aku dalam Firdaus. Ini kata-kata mereka, saudara. Pengertian seseorang tentang Lukas 23:43 dipengaruhi oleh tanda baca yang digunakan oleh penerjemah. Dalam naskah Alkitab Yunani yang asli, tidak ada tanda baca. Dan ini memang benar ya. Manuskrip itu tidak ada tanda baca sama sekali, bahkan pasti antar kata itu tidak ada. Di Encyclopedia Americana 1956, jilid 23 halaman 16 mengatakan, tidak ada usaha untuk memberi tanda-tanda baca, dan ini nyata dalam naskah-naskah dan tulisan-tulisan yang lebih tua dari orang-orang Yunani. Baru pada abad ke-9 Masehi, tanda-tanda baca sedemikian digunakan. Apakah Lukas 23:43 harus berbunyi, aku berkata kepada Musa, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus? Atau apakah seharusnya aku berkata kepada Musa, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku dalam Firdaus? NW dan NWT sama ya. Ajaran Kristus dan ayat-ayat dalam Alkitab harus menjadi dasar untuk menentukan ini, dan bukan koma yang dibubuhkan dalam naskah berabad-abad setelah Yesus mengucapkan kata-kata tersebut. The Emphasized Bible yang diterjemahkan oleh G.B. Rotherham setuju dengan tanda baca dalam New World Translation, dan sebuah catatan kaki mengenai Lukas 23:43. Penerjemah Alkitab Jerman L. Reinhardt mengatakan, tanda baca yang sekarang digunakan berbuka oleh kebanyakan penerjemah penutup dalam ayat ini tidak dilakukan lagi adalah palsu dan bertentangan dengan seluruh jalan pikiran Kristus dan penjahat itu. Kristus pasti tidak memaksudkan Firdaus sebagai suatu bagian dari wilayah orang-orang mati, melainkan sebaliknya dipulihkannya suatu Firdaus di bumi. Dari mana kata-kata ini? Yang bagian akhir, Kristus pasti tidak memaksudkan Firdaus sebagai suatu bagian dari wilayah orang-orang mati, melainkan sebaliknya dipulihkannya suatu Firdaus di bumi. Dari mana ini? Bila mana Yesus akan datang sebagai Raja dan memenuhi maksud tujuan Bapaknya untuk menjadikan bumi ini suatu Firdaus. Buku Wahyu yang ditulis kira-kira 63 tahun setelah pernyataan yang dicatat di Lukas 23 ayat 243 diucapkan, menunjukkan bahwa kejadian ini masih akan terjadi di masa depan. Sebagai catatan Lukas 23 ayat 43 versi The Emphasized Bible, and he said unto him, verily I say unto thee this day, ya memang di sini this day-nya digabungkan di sini ya, with me shall thou be in paradise. Dan ia berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini, dengan aku engkau akan ada di Firdaus. Di Emphasized Bible. Ada beberapa alasannya secara kelewat jelas menunjukkan ketidakmungkinan terjemahan NWT dan TDB ini. Pertama, saudara, ini adalah terjemahan yang sangat tidak masuk akal. Tidak pernah ada siapapun baik dalam Alkitab maupun dalam kehidupan sehari-hari yang mengatakan aku berkata kepadamu hari ini. Sudah tentu pada saat seseorang mengatakan sesuatu, ia mengatakannya hari ini atau saat ini. Kalau bukan hari ini, lalu kapan? Kemarin.
besok pagi. Karena ini merupakan sesuatu yang sudah jelas. Tidak ada orang berkata seperti itu. Poin kedua, selain kata-katanya berpenjahat yang bertobat dalam Lukas 23 ini, Yesus mengucapkan kata-kata aku berkata kepadamu sebanyak 140 kali di dalam keempat kitab Injil. Dengan perincian sebagai berikut, saya tidak akan bacakan ya. Dalam Injil Matius, Yesus mengucapkan kata-kata aku berkata kepadamu 57 kali. Ayat-ayatnya di sini sudah bisa baca sendiri, saya tidak akan bacakan. Lalu dalam Injil Markus, Yesus mengucapkan kata-kata aku berkata kepadamu 16 kali. Ini ayat-ayatnya sudah bisa baca sendiri. Dan dalam Injil Lukas, Yesus mengucapkan kata-kata aku berkata kepadamu 38 kali. Dan ayat-ayatnya bisa saudara baca sendiri. Lalu dalam Injil Yohanes, Yesus mengucapkan kata-kata aku berkata kepadamu itu 29 kali. Dan laki-laki ayatnya bisa saudara baca sendiri. Yesus tidak pernah mengatakan aku berkata kepadamu hari ini. Jadi kalau Lukas 23 ayat 43 diterjemahkan seperti itu merupakan terjemahan yang mengada-ada dan secara sangat jelas menunjukkan kekurangan ajaran NWT maupun TDP dalam melakukan penerjemahan. Di samping itu selain Lukas 23 ayat 43, kita masih bisa menggunakan 212 ayat 4 yang menunjukkan bahwa pada zaman Rasul Paulus Firdaus sudah ada. 212 ayat 4, aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh itu dibuat lelucon oleh orang Islam. Paulusnya gila atau bagaimana, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Mereka yang bodoh ya. Mereka tidak mengerti maksud dari ayat ini. Paulus dalam keadaan trans ya. Trans itu bukan tidak sadar atau pingsan. Dia sadar, tetapi kesadarannya oleh Tuhan dibatasi. Dan dikonsentrasikan hanya kepada sesuatu, apa kepada Tuhan, apa kepada apapun yang Tuhan inginkan orang itu untuk lihat dan dengarkan ya. Jadi kesadarannya dibatasi. Dan waktu dikatakan entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, karena kesadarannya dibatasi itu, dia tidak tahu dia diangkat ke Firdaus itu di dalam tubuh, maksudnya dia diangkat ke Firdaus tubuh maupun jiwa atau rohnya, atau di luar tubuh cuma rohnya toh diangkat lalu dikembalikan lagi. Jadi saya lanjutkan, saya ulang ya, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengarkan kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Saudara, sebagai catatan yang dimaksud dengan orang itu, ya, adalah diri Paulus sendiri. Jadi Paulus menceritakan ini dalam bentuk orang ketiga, dan itu sesuatu yang lazim dalam Alkitab. Jadi Paulus juga melakukan itu, padahal itu menunjuk pada dirinya sendiri. Sekarang poin B, Yohanes 6 ayat 45, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. NWT atau TDP mengubah Allah menjadi Jehovah atau Yehuwa. Padahal ini dalam perjanjian baru, saudara. Bagaimana bisa ada Yehovah atau Yehuwa? Karena itu adalah bahasa Ibrani. Tidak pernah kata itu muncul satu kali pun di dalam naskah-naskah Yunani dari perjanjian baru. Satu kali pun tidak ada. Dalam naskah yang manapun tidak pernah ada. Jadi mengubah seperti ini adalah salah lagi sesuatu kurang ajaran ya. Lalu poin C kisah 7 ayat 59-60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia.
Ini juga di kata Tuhan itu ya, oleh orang-orang Islam juga diterjemahkan sebagai Tuhan, dan mereka bilang Tuhan diubah jadi Tuhan oleh orang-orang Kristen. Inilah lagi kebodohan yang tidak mengerti bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani memang bisa diterjemahkan Tuhan, bisa diterjemahkan Tuhan. Dan konteksnya menentukan apakah harus diterjemahkan Tuhan atau diterjemahkan Tuhan. Memang ada terjemahan yang salah ya, saya akan tunjukkannya. Ya, Yohanes 4 ayat 11. Ini Yesus dengan perempuan Samaria itu ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumber ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ya, 4 ayat 11 ya. Sekarang kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Ini Tuhan ya. Ini apa? Sir. Diambil dari kata Yunani kurios, tapi diterjemahkan Sir. Ya, boleh dikatakan Tuhan. Ini juga RSI menerjemahkan Sir, NIV Sir, NASB Sir, ESV Sir, New King James Sir, YRT Sir. Semua menerjemahkan Tuhan tanpa kecuali. Hanya Indonesia menerjemahkan Tuhan. Kalau Tuhan mestinya Lord. Lord pun bisa Tuhan, bisa Tuhan. Tapi Sir ini tidak mungkin adalah Tuhan. Karena saudara, mengapa di dalam Yohanes 4 ayat 11 itu diterjemahkan Sir? Kitab suci Indonesia salah dengan menerjemahkan Tuhan di sana. Karena konteksnya menentukan, sudah saya katakan. Dan konteksnya apa? Perempuan Samaria itu tidak tahu Yesus itu siapa. Dari mana dia lalu menyebutnya sebagai Tuhan? Itu tidak mungkin. Makanya terjemahan Sir itu jauh lebih benar. Tapi dalam ayat-ayat yang lain, seperti di sini, sudah pasti harus diterjemahkan Tuhan. Karena dia berdoa kepada Yesus. Kalau dikatakan ya Tuhan Yesus, bagaimana orang berdoa kepada Tuhan dan bukan kepada Tuhan? Kita baca ayat 59 dan 60 lagi satu ya. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Sampai berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Dalam teks ini, saudara, ada dua kali kata Tuhan. Dan keduanya sama-sama berasal dari kata bahasa Yunani Kurie. Kata yang pertama diterjemahkan Lord oleh NWT dan Tuhan oleh TDB. Mereka tidak bisa menerjemahkan sebagai Jehovah. Karena di situ kata itu diikuti oleh kata Yesus. Ya, jadi mereka menerjemahkan Tuhan Yesus. Tetapi lucunya saudara, kata Tuhan yang kedua yang berasal dari kata Yunani yang sama diterjemahkan oleh NWT sebagai Jehovah. Apakah ini penerjemahan dalam memperhatikan konteks? Mereka sendiri mengatakan bahwa kalau menerjemahkan harus melihat konteks. Tapi apakah mereka menerjemahkan dan memperhatikan konteks? Sebagai contoh lain, ya poin yang keempat, ya 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam TDB pada mulanya firman itu ada, dan firman itu bersama-sama Allah.
Dan firman itu adalah suatu Allah. Ini sudah pernah saya bahas pada waktu membuktikan keilahian Kristus. Saya tidak akan bahas lagi. Kalau mau lihat pada pembahasan yang lalu. Sekarang poin E 2 Petrus 1 ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Terjemahan kita secara tepat memberikan koma di sini ya. Jadi menunjukkan bahwa Allah dan Juru Selamat kita itu digabungkan menjadi satu dan itu adalah Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus adalah Allah maupun Juru Selamat. Ini membicarakan cuma satu pribadi. Tapi dalam terjemahan dunia baru diterjemahkan dari Simon Petrus budak dan rasul Yesus Kristus kepada mereka yang memperoleh iman sebagai hak istimewa yang sama seperti yang kamu miliki. Oleh karena keadil benaran Allah kita dan Yesus Kristus, Juru Selamat itu. Ini Allah kita dan Yesus Kristus, Juru Selamat itu. Tidak memungkinkan kalau diterjemahkan seperti ini, Juru Selamat itu menuju pada Allah. Atau Yesus menuju pada Allah ya. Karena Allah kita dan Yesus Kristus, Juru Selamat itu. Jadi ini terjemahan yang kurang ajar lagi. Kan dalam bahasa Yunani kata Juru Selamat itu ada di depan kata Yesus Kristus. Dalam TDP dibalik untuk memisahkan kata Allah dan Juru Selamat. Dan dengan terjemahan seperti ini, sama sekali tidak terlihat bahwa ayat ini menunjukkan Yesus sebagai Allah. Kan kita melihat 2 Petrus 1 ayat 1 versi New World Translation. The righteousness of our God and dalam kurung the Savior Jesus Christ. Kebenaran dari Allah kita dan dalam kurung Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Ini juga kurang ajar karena NWT menambahkan kata the, sekalipun dalam Alkitab fisiknya diletakkan dalam tanda kurung, padahal dalam bahasa Yunani kata Savior atau Juru Selamat sebetulnya tidak mempunyai definite artikel atau kata sandung tertentu. Sekarang sudah poin B, menambah atau mengurangi Alkitab. Jadi ini ciri lain daripada nabi palsu ya. Katolik. Contoh pertama, Katolik menambah Alkitab dengan kitab-kitab Deuterokanonika yang diselipkan di tengah-tengah kitab perjanjian lama mereka. Selain itu mereka menggunakan apa yang mereka sebut tradisi, yaitu keputusan sidang-sidang gereja, kata-kata Paus, dan tulisan-tulisan bapak-bapak gereja, yang semuanya bukan hanya mempunyai kesalahan-kesalahan, tapi juga saling bertentangan satu dengan yang lain, dan bahkan bertentangan juga dengan Alkitab. Dan karena itu jangan heran kalau mereka bisa punya ajaran yang sama sekali tidak ada dalam Alkitab, bahkan bertentangan dengan Alkitab. Sebagai contoh, Maria itu tidak berdosa, tidak punya dosa asal. Ya. Bagaimana mungkin Maria tidak punya dosa asal? Tidak pernah ada di dalam Alkitab, ya. Dan dia hidup suci sepanjang hidupnya sama seperti Yesus. Juga mereka percaya bahwa Maria itu mati tapi bangkit lalu naik ke surga dengan tubuh jasmani yang sama seperti Yesus. Di Alkitab bagian mana, saudara? Bahkan dalam Alkitab mereka tidak ada. Tapi laki-laki ini dari tradisi atau keputusan sidang gereja atau kata-kata Paus atau dan sebagainya. Karena itu mereka lalu mempunyai begitu banyak kesesatan-kesesatan yang sudah saya bahas di dalam pemahaman Alkitab. Saya kira saya sudah membahas selesai kesesatan mereka. Hanya tinggal Martin Luther yang belum saya selesaikan. Sekarang contoh kedua adalah gereja Mormon itu menambah Alkitab dengan The Book of Mormon. Dan yang ketiga, gereja Masih Advent hari ke-7 mempunyai nabi bernama Ellen G. White yang mengaku mengalami banyak penglihatan dan ia banyak mengajar berdasarkan penglihatan-penglihatan itu. Ini dalam bukunya John Gerstner, The Theology of the Major Sect, halaman 22. Saya kutip kata-katanya. Ini 22 apa 23 ini? Ini 23.
Oh, yang ini yang 22, yang ini 23, saudara. Orang-orang Advent menerima pengilhaman dan otoritas dari Alkitab. Tapi sayangnya atau sialnya mereka sebenarnya juga menerima pengilhaman dan otoritas dari Nyonya Ellen G. White. Poin keempat, banyak gereja-gereja karismatik yang secara praktis, teoritis tidak, tapi secara praktis menambah Alkitab dengan Tuhan berbicara, pengalaman-pengalaman, rema, nubuat-nubuat, penglihatan-penglihatan, mimpi-mimpi, dan sebagainya. Kemarin saya baru nonton VT di TikTok. Seorang perempuan berkata Tuhan bicara kepada dia untuk memberikan kepada pendetanya sebuah mobil seharga 452 juta. Dan pertama dia tidak percaya itu, dia tengking. Tapi dia tengking terus. Itu suara Tuhan itu berbicara terus. Sampai dia menjadi gelisah. Dan lalu dia tanya pada suaminya. Dan pada waktu dia ngomong pada suaminya ternyata mengatakan, padahal dia berkata suaminya itu agak perhitungan, bukan pelit kata dia, tapi perhitungan kalau urusan duit. Tapi suaminya mengatakan, Tuhan sudah bicara kepada aku 6 bulan yang lalu. Ini omongan Tuhan bicara nih. Bagi saya omongan gedablus. Juga saudara, mengajar berdasarkan pengalaman tanpa dasar Alkitab itu tidak diizinkan. Jangan percaya ajaran yang didasarkan pada pengalaman, ilustrasi, dan sebagainya. Lalu rema yang mereka bedakan dengan logos, kalau dapat remanya turun, berarti Tuhan memerintahkan dia melakukan itu. Kalau terus bersandar pada rema yang turun, logos ini akhirnya dibuang, diabaikan. Misalnya logos atau firman itu kan mengatakan bahwa kita harus memberitakan Injil. Tapi kalau dia melihat seseorang memberitakan Injil tapi remanya tidak turun, dia tidak akan Injil. Kalau remanya turun, ya so Injil orang itu. Nah, dia Injil orang itu. Tapi ini ajaran omong kosong. Pada waktu membahas karismatik, saya kira saya sudah membuktikan ya, rema dan logos itu digunakan secara interchangeable ya. Bisa dibolak-balik. Lalu nubuat-nubuat, penglihatan-penglihatan, mimpi-mimpi, dan sebagainya. Mereka yang paling percaya hal seperti itu. Orang-orang karismatik, orang-orang Pentakosta, itu yang percaya hal seperti ini. Pada umumnya orang Protestan tidak. Poin kelima, Yesaya Pariaji menggunakan kitab-kitab Yahudi dalam mengajar. Ini saya kutip dari majalah Tiberias ya. Ini kata-kata Yesaya Pariaji. Saya diperintahkan untuk mempelajari kisah nabi-nabi besar. Saya diperintahkan oleh siapa? Pasti laki-laki dengar suara Tuhan ya. Saya diperintahkan untuk mempelajari kisah nabi-nabi besar yang menjadi sahabat-sahabat Allah, yang akrab dengan Allah, dengan sendirinya untuk disampaikan kepada Anda. Saya mempelajari bagaimana kisah Nabi Henoch diangkat ke surga melalui kitab-kitab lain atau kitab-kitab Talmud bangsa Israel. Disebutkan Allah memberi perintah untuk mengurapi Henoch dengan minyak urapan sebelum
tahta Allah. Nabi Yesaya diangkat ke surga sebelum dipanggil untuk melayani. Kitab-kitab lainnya, kitab Talmud. Kitab Talmud itu kitab Yahudi dan ini sesat ya. Lalu saya kutip lagi, saya variasi ini. Saya banyak membaca buku tentang orang Yahudi seperti kitab Talmud. Di situ banyak kisah-kisah kisah-kisah tak ditulis dalam Alkitab. Yang di dalamnya ditulis pengalaman Yesaya waktu diangkat ke surga. Saya percaya bahwa Yesaya waktu diangkat ke surga pasti mempunyai banyak pengalaman. Karena waktu saya dulu diangkat ke surga, saya juga mempunyai banyak pengalaman. Saya dikhotbahi oleh Tuhan Yesus, saya diajari perjamuan kudus, saya diajari cara membaptis yang benar, dan banyak lagi hal yang diajarkan Tuhan Yesus kepada saya. Maka di waktu saya membaca kitab Talmud, Yesaya itu menulis lebih dari 90 pasal. Misalnya di waktu Yesaya ketemu Henokh di surga, kemudian bagaimana Henokh bercerita pada Yesaya bahwa dia waktu masuk pintu surga, maka Allah yang Maha Kuasa memanggil Mikael. Katanya, Mikael, Mikael, urapi hambaku Henokh, baru boleh dia menghadap padaku. Jadi urapi dengan apa? Dengan minyak urapan. Jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu percaya dalam minyak urapan. Jadi bila dulu Henokh diurapi, maka saya percaya kalau minyak urapan itu penuh kuasa. Maka saya mengutip dari kitab bangsa Yahudi, yaitu Henokh diurapi Tuhan. Dengan minyak urapan itu baru dia bisa menghadap ke takhta Allah. Ini goblok amburadul ya. Kutipan yang ketiga dari Yesaya variasi, Henokh pernah bertanya kepada Tuhan, kalau orang mati itu rohnya mau kemana? Ternyata dia diperlihatkan alam roh, di mana alam roh ada surga, ada nerakanya, ada banyak malaikat, dan banyak setannya juga. Maka saya penasaran lagi, sehingga saya cari bukunya Henokh, dan puji Tuhan saya mendapatkannya. Di situ dikatakan bahwa Henokh diangkat oleh Tuhan bersama tubuhnya untuk diperlihatkan surga, neraka, malaikat, dan setan. Lalu dia bertanya juga pada Tuhan, Tuhan kalau orang berdosa mati taruh di mana? Maka Henokh diperlihatkan neraka, di mana orang-orang berdosa dimasukkan ke neraka dan diterkam oleh setan-setan. Bahwa setan menyiksa orang di neraka itu sudah saya bolak-balik tunjukkan, itu jelas tidak Alkitab biasa sama sekali. Karena pertama setan belum masuk neraka, dan kedua kalau setan masuk neraka pada kedatangan Yesus yang kedua nanti, mereka disiksa dan bukan menyiksa. Tapi penekanan saya, buku Henokh itu termasuk dalam Apokripa dan bukan Alkitab. Dan Talmud atau dengan C atau D itu adalah kitab Yahudi yang sesat. Karena poin yang keenam, Yudaisme atau agama Yahudi membuang seluruh perjanjian baru. Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Nah, kalau Alkitab mestinya PL dan PP, PL itu kebanyakan nubuat-nubuat dan simbol-simbolnya, PP pengenapannya. Nah, kalau PP-nya dibuang, kitab suci jadi buntung sebetulnya. Karena cuma ada nubuat-nubuatnya, pengenapannya tidak ada. Tapi ya itulah Yudaisme. Mereka hanya percaya seluruh perjanjian lama dan tidak percaya perjanjian baru. Tapi Islam itu selalu kalau debat mengatakan mereka yang punya perjanjian lama, jadi kamu mesti menerima tafsiran mereka. Mereka yang paling berotoritas dalam menafsir. Omong kosong tolol. Yang ketujuh, kalau seorang pendeta menambahi Alkitab, biasanya dia juga mengurangi Alkitab. Sekalipun tidak secara formal, tapi secara praktis. Yaitu bagian-bagian yang bertentangan dengan bagian yang dia tambahkan dalam Alkitab itu. Misalnya saudara, gereja yang mengajarkan teologi kemakmuran. Kalau mereka mengajarkan teologi kemakmuran bahwa orang Kristen harus kaya dan sebagainya, harus sembuh dari penyakit, dan itu semua tidak ada dalam Alkitab.
mereka pasti tidak akan mengkhotbahkan bagian-bagian di mana orang Kristen itu miskin. Dan kena problem tidak karu-karuan. Karena kalau itu dikhotbahkan bisa bertentangan aja mereka. Jadi ini ciri-ciri nabi-nabi palsu ini banyak sekali ya. Dan mereka sangat beraneka ragam. Membuat kita harus sangat-sangat berhati-hati. Sampai di sini bacaan ini kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memimpin, menyertai, memberkati acara firman. Dan kami berdoa supaya apa yang sudah kami dengar bisa berguna bagi kami dalam mendeteksi nabi-nabi palsu, supaya jangan kami masuk gereja yang pendetanya adalah nabi palsu, atau gereja-gereja yang sesat, yang atau menambah atau mengurangi Alkitab, atau mengubah Alkitab, dan tidak berpedoman pada sola scriptura. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.